Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yang handphonenya sudah saya bongkar sebelumnya, teman-teman. Ini adalah kerusakan yaitu LCD-nya. Ini adalah tipe seri Oppo F7, teman-teman. Ini kalau seingat saya dulunya pernah saya ganti LCD dengan kualitas KW juga, dan ini sengaja saya siapkan LCD yang baru yaitu dengan merek OG atau diamond dengan hologram OG seperti ini, teman-teman. Tertulis OG Universal Version. Oke, kita coba untuk unboxing dan kita cek kondisi LCD-nya beserta kualitasnya, teman-teman. Oke, seperti inilah kondisi LCD dengan merek OG. Oke, nanti kita akan coba untuk membandingkan LCD-nya ya, teman-teman. Kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya dengan kondisi fisik maupun dari bentuk LCD-nya. Oke, seperti itulah sekilas dari kondisi LCD merek OG Diamond Original atau Universal Version. Oke, kita tes dulu untuk kualitas LCD-nya sebelum kita memasang dan sebelum saya menjelaskan perbedaan LCD-nya. Karena nanti rencana saya kasih perbedaan atau cara membedakan dari bentuk LCD yang KW dan juga kondisi LCD yang original, teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu infonya. Oke, handphone sudah menyala, tapi untuk kita geserkan itu tidak bisa disentuh, teman-teman. Perhatikan, jadi kita harus mengambil tatakan. Dengan kondisi LCD seperti ini, itu biasanya kalau kita memegang dengan secara langsung menggunakan tangan itu tidak bisa disentuh. Jadi kita harus menggunakan tatakan seperti di bawah LCD, teman-teman. Kita tes untuk fungsi LCD beserta touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen sudah kita geserkan semua area layar, bisa disentuh dengan normal. Namun apabila kita memegang secara langsung menggunakan tangan, itu tidak bisa digeser atau tidak bisa disentuh ya, teman-teman. Jadi di setiap LCD atau kualitas LCD itu berbeda. Ada juga tanpa harus kita kasih tatakan itu bisa disentuh dengan normal meskipun kita memegang menggunakan tangan. Namun untuk LCD kualitas OG ini setelah saya cek harus menggunakan tatakan, teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk proses pemasangannya agar tidak gagal. Oke, ini adalah LCD yang sebelumnya saya ganti yaitu dengan segel Y8. Kita akan coba untuk membongkarnya dulu. Oke, kita panasi dulu menggunakan blower untuk mempermudah pembongkaran LCD dan kita lepas LCD-nya. Oke, kita angkat LCD-nya dan perhatikan di bagian ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan perbedaan LCD-nya. Oke, ini adalah LCD yang OG yang baru dan LCD yang sudah saya ganti sebelumnya yaitu dengan segel Y8. Kita akan coba membandingkan dulu. Perhatikan di bagian fleksibel dan bentuk fleksibel dan juga bagian komponennya. Ada perbedaan di bagian komponen ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ambil untuk LCD yang original. Ini LCD bekas atau yang sudah rusak di bagian fleksibelnya robek, teman-teman. Kita akan coba membandingkan dari bentuk fleksibel maupun di bagian komponen LCD-nya. Oke, perhatikan di bagian bentuk dalam fleksibel dan di bagian komponennya jelas berbeda ya, teman-teman. Hampir sama, tapi untuk di bagian komponennya itu berbeda jelas dengan kualitas yang berbeda, teman-teman. Dan ada perbedaan juga di bagian layar LCD atau diameter layar poninya. Perhatikan di bagian lekukan pada layar poninya, teman-teman.
Yang merek OG itu jauh lebih lebar, dan di bagian LCD Y8 sama original itu hampir sama persis ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan layar poni yang kecil. Namun yang saya sayangkan inti di bagian LCD yang merek OG itu layar poninya sedikit lebih lebar teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Dan di bagian ini saya akan coba kasih tips dan trik bagaimana cara memasang LCD agar tidak gagal dan tidak tombok. Ini saya menggunakan solasi yang tujuannya untuk melapisi di bagian fleksibel LCD nya teman-teman. Jadi kita lapisi untuk melindungi yaitu di bagian fleksibel LCD dengan ekstra hati-hati saat kita proses melapisi menggunakan solasi seperti ini. Kita bisa menggunakan solasi yang terserah ya teman-teman. Untuk solasinya bebas, yang penting solasi yang tipis saja, tidak tebal. Kita presisikan. Jadi untuk melapisi fleksibel LCD nya saya menggunakan teknik di bagian depan maupun belakang teman-teman. Jadi kita lapisi keduanya, yaitu tujuannya untuk memperkuat fleksibel LCD dan agar tidak mudah terjepit dan bisa bikin fleksibel rusak yang terjepit oleh frame saat kita proses pemasangan teman-teman. Lanjut kita presisikan untuk fleksibel LCD nya, dan perhatikan usahakan ada jarak kerenggangan antara fleksibel dan juga kaca touchscreen ya teman-teman. Oke, di bagian ini ada segel atau stiker yang nempel di bagian belakang LCD, kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan dan kita siapkan untuk LCD dari bawaannya, kita ambil yaitu di bagian saringan penutup pelindung speaker atasnya. Ini jangan sampai lupa proses pemasangannya teman-teman. Oke, setelah sukses untuk memasang di bagian tutup speaker atasnya, selanjutnya kita siapkan lem warna hitam dan kita kasih lem secukupnya saja di bagian sekeliling kaca touchscreen. Ini teknik yang sering saya pakai teman-teman, bukan di bagian frame yang saya kasih lem. Kalau untuk mengasih lem di bagian frame itu agak kesulitan, karena di bagian frame itu celahnya sedikit dan sempit. Apabila kita mengasih lemnya itu terlanjur kebanyakan, nanti pemasangannya bisa jelek dan kurang rapi teman-teman. Oke, setelah kita presisikan LCD untuk proses pemasangan ke frame, kita bersihkan dulu dari lensa kamera depan dan kamera belakang apabila terkena debu atau kotoran. Sedangkan di bagian ini saya melindungi di bagian lubang LCD yang terdapat di bagian frame dengan cara kita gunakan melapisi solasi, yang tujuannya agar fleksibel LCD tidak mudah robek saat mungkin pemakaian terlalu lama dan bisa menyebabkan LCD saat jatuh dan terlepas dari frame teman-teman. Setelah kita rakit, kita cek untuk menyalakan infonya. Oke, setelah handphone menyala, kita sambil menunggu lemnya kering dan juga bisa sambil merakitnya. Ini tujuannya untuk mempersingkat waktu pengerjaan saja teman-teman. Oke, sudah terpasang dan kita pasang kembali di bagian segelnya, dan sekarang kita tinggal memasang di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, kita tekan secara halus dan sambil kita menyalakan infonya, sambil kita cek kualitas LCD beserta fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah tidak gagal, alias bisa berfungsi dan menyala dengan normal, tidak bergaris dan sentuhnya sangat nyaman digunakan. Sekarang saja kita langsung untuk proses pemasangan, yaitu tempered glass, yang tujuannya pemakaiannya agar bisa lebih tahan lama teman-teman. Oke, ini adalah kualitas LCD nya setelah proses pemasangannya, namun belum sampai di sini saja ya teman-teman, karena untuk proses pemasangannya belum selesai. Kita harus untuk cek terlebih dahulu untuk memaksimalkan pekerjaan apabila kondisi LCD ini benar-benar normal dan sentuhnya benar normal. Dan di tahap ini saya menggunakan gelang karet secukupnya saja, yang tujuannya untuk merapatkan kembali bagian LCD agar bisa lebih presisi dan lebih rapat ke bagian framenya. Oke, setelah menunggu lemnya kering dan ini adalah hasil akhirnya,
dari tahap proses awal sampai selesai teman-teman. Alhamdulillah pemasangannya sangat rapi, bersih dan presisi. Kita cek ulang untuk pemasangannya. Oke, pemasangannya alhamdulillah rapi ya teman-teman. Untuk pemasangannya rapat, bersih, tidak ada sisa lem yang gelepotan di bagian samping-samping LCD, dan hasilnya rapi. Tinggal kita cek ulang kualitas LCD beserta fungsi dari touchscreen-nya. Oke, kita tes untuk fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali, tidak tersendat-sendat untuk touchscreen-nya saat kita gerakkan ke semua area layar. Dan untuk LCD-nya ini kalau menurut saya cukup lumayan bagus. Cuma yang saya sayangkan untuk di bagian diameter layar atas atau di bagian layar poninya itu sedikit lebar, jadi tidak mirip sama originalnya. Kita cek ulang di bagian mengetes kamera belakangnya teman-teman. Kita zoom dengan kualitas yang zoom paling besar. Oke, kita cek di bagian kamera depannya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi kamera depan dan kamera belakang bisa berfungsi dengan normal, dan kita cek di bagian sensor proximity panggilannya. Dan alhamdulillah untuk sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara memasang LCD, dan saya review LCD kualitas OG Diamond original dengan hasil yang maksimal dan pemasangannya sukses, anti gagal atau tidak bakalan tombok teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.